Di sudut Kabupaten Pamekasan yang terletak di Kecamatan Tlanakan, Desa Larangan Tokol memiliki keajaiban alam yang begitu memukau. Di desa ini, terdapat fenomena alam yang sangat unik dan penuh misteri, api yang tak pernah padam. Api ini, yang tak henti-hentinya menyala dari dalam tanah, telah menjadi daya tarik wisata yang tak tertandingi dan diberi nama api tak kunjung padam. Fenomena alam yang luar biasa ini tidak hanya memikat dengan keindahannya yang menawan, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang menarik di baliknya. Legenda ini bercerita tentang kisah cinta seorang ulama bijaksana dan penuh kesaktian, Kiai Moko, dengan seorang putri raja cantik yang hidup pada abad ke-11. Berikut adalah kisahnya. Di sebuah desa kecil di Pamekasan, pada abad ke-16, hiduplah seorang ulama yang bijaksana dan dihormati bernama Kiai Moko. Beliau adalah penyebar agama Islam yang dikenal tidak hanya karena kebijaksanaan dan ketulusan hatinya, tetapi juga karena kesaktiannya yang luar biasa dan kemampuan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kiai Moko adalah pribadi yang sederhana. Ia tinggal di sebuah gubuk bambu beratap jerami di tengah hamparan sawah yang luas. Meskipun rumahnya tampak sederhana, kehadirannya memberikan cahaya dan harapan bagi masyarakat sekitarnya. Setiap pagi, Kiai Moko memulai harinya dengan syalat dan zikir, memohon petunjuk dan keberkahan dari Sang Pencipta. Setelah itu, beliau mengajar agama Islam kepada anak-anak dan orang dewasa di desanya. Kiai Moko tidak pernah lelah memberikan bimbingan dan nasihat, mengajarkan ajaran Al-Quran, dan mengajak masyarakat untuk menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Selain berdakwah, Kiai Moko juga dikenal sebagai penyembuh yang handal. Orang-orang dari berbagai pelosok datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Dengan kesaktiannya, Kiai Moko mampu menyembuhkan berbagai penyakit melalui doa dan pengobatan tradisional. Beliau selalu mengingatkan pasiennya bahwa kesembuhan datang dari Allah dan dirinya hanyalah perantara. Di tengah kesibukannya berdakwah dan menyembuhkan orang sakit, Kiai Moko juga mengurus lahan pertaniannya. Setiap hari, beliau bekerja keras menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Bertani menjadi salah satu mata pencaharian utama Kiai Moko untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan tangan yang cekatan dan hati yang tulus, beliau merawat tanamannya dengan penuh cinta. Selain bertani, Kiai Moko juga berdagang hasil bumi dari lahannya. Setiap minggu, beliau membawa hasil panennya ke pasar. Dalam berdagang, Kiai Moko selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keberkahan. Beliau dikenal sebagai pedagang yang adil dan ramah, sehingga banyak orang yang suka bertransaksi dengannya. Kejujuran dan ketulusan hati Kiai Moko membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Pada suatu hari, tersebarlah kabar bahwa seorang putri cantik Raja Palembang, Siti Suminten, menderita sakit parah yang belum ada tabib atau penyembuh yang mampu menemukan obatnya. Desas-desus ini segera sampai ke telinga Kiai Moko, seorang ulama yang dihormati di Pamekasan. Kiai Moko yang tak pernah mengabaikan panggilan untuk menolong, segera berangkat menuju Palembang dengan tekad untuk menyembuhkan sang putri. Dengan semangat dan doa, Kiai Moko menempuh perjalanan panjang hingga akhirnya tiba di Istana Raja Palembang. Di sana, suasana duka dan kecemasan menyelimuti seluruh penghuni istana. Sang raja yang panik dan putus asa mendengar kehadiran Kiai Moko dengan harapan besar. Setelah mendapat izin dari raja, Kiai Moko segera menemui Siti Suminten yang terbaring lemah di kamarnya. Kiai Moko, dengan penuh kasih sayang, mulai merapal doa-doa dan menggunakan kesaktiannya untuk menyembuhkan sang putri. Ia berdoa dengan khusyuk dan memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan bagi Siti Suminten. Perlahan namun pasti, kondisi sang putri mulai membaik. Suhu tubuhnya turun, wajahnya yang pucat kembali berseri-seri, dan senyumnya yang menawan mulai muncul kembali. Melihat kesembuhan ajaib putrinya, Raja Palembang merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kiai Moko. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa besar Kiai Moko, Raja Palembang memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan sang ulama. Baginya, tidak ada hadiah yang lebih berharga selain memberikan putri tercintanya kepada penyelamat hidupnya. Kiai Moko merasa terhormat dan bersyukur atas keputusan raja. Pernikahan megah antara Kiai Moko dan Siti Suminten pun diselenggarakan dengan meriah. Tamu undangan dari berbagai penjuru hadir untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Pernikahan ini tidak hanya menjadi simbol cinta dan pengabdian, tetapi juga menjadi bukti nyata dari kesaktian dan kebijaksanaan Kiai Moko. Setelah acara pernikahan di kerajaan, Raja Palembang memutuskan untuk mengunjungi rumah Kiai Moko. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara kedua keluarga. Setelah memutuskan untuk menerima kunjungan dari Raja Palembang, Kiai Moko merasa gelisah.
Sebagai seorang yang hidup dengan sederhana di sebuah gubuk bambu beratap jerami, Kiai Moko khawatir tidak dapat memberikan sambutan yang layak kepada raja yang agung. Hati dan pikirannya penuh dengan kekhawatiran, tetapi Kiai Moko tahu bahwa hanya kepada Sang Pencipta ia dapat meminta pertolongan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang terang benderang, Kiai Moko memutuskan untuk bersemedi. Ia duduk bersila di gubuknya yang sederhana. Dengan hati yang penuh ketulusan, beliau memohon petunjuk kepada Allah. Dalam keheningan malam, Kiai Moko merasa kehadiran ilahi yang menenangkan hatinya. Beliau merenung dan memanjatkan doa-doa, berharap menemukan jawaban untuk kegelisahannya. Setelah beberapa waktu bersemedi, Kiai Moko mendengar suara lembut dari dalam hatinya yang membimbingnya untuk menancapkan tongkat yang selalu dibawanya ke tanah di depan gubuknya. Dengan keyakinan yang penuh, Kiai Moko mengikuti petunjuk tersebut. Perlahan-lahan, ia bangkit dan mengambil tongkatnya. Dengan tangan yang mantap, beliau menancapkan tongkat tersebut ke tanah. Seketika itu juga, terjadilah keajaiban yang menakjubkan. Di hadapan Kiai Moko, tanah bergetar dan terbuka, lalu dari dalamnya muncul sebuah istana megah dengan arsitektur yang luar biasa indah dan detail yang memukau. Dinding-dinding istana berkilauan seperti permata, dan pintu-pintu besar yang terbuat dari kayu jati kokoh terbuka lebar, seakan-akan menyambut kedatangan tamu-tamu agung. Di sekitar istana, terbentang taman yang luas dengan bunga-bunga berwarna-warni yang bermekaran. Pohon-pohon rindang memberikan keteduhan, sementara air mancur yang jernih mengalir dengan gemericik yang menenangkan hati. Istana tersebut dikelilingi oleh suasana yang begitu damai dan menyejukkan. Di dalam istana, terdapat ruangan-ruangan yang luas dan mewah, dilengkapi dengan perabotan yang megah. Tiap sudut ruangan dipenuhi dengan hiasan yang elegan dan karya seni yang indah. Di sudut istana, muncul pula sebuah sumber mata air yang memancarkan air yang jernih dan segar. Sumber mata air tersebut memberikan kehidupan dan kesegaran bagi seluruh penghuni istana. Keajaiban tak berhenti di situ. Dari dalam tanah, muncul pula api yang menyala terang dan memberikan penerangan yang sempurna di malam hari. Api tersebut seakan-akan tidak pernah padam, memberikan cahaya dan kehangatan bagi istana dan sekitarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa istana yang muncul bukanlah istana biasa, melainkan sebuah istana yang diberkahi oleh keajaiban ilahi. Kiai Moko merasa terharu dan bersyukur atas pertolongan Sang Pencipta. Kini, beliau tidak lagi merasa khawatir menyambut kedatangan Raja Palembang. Dengan istana megah yang muncul secara ajaib, segala persiapan pernikahan pun berjalan dengan lancar. Saat Raja Palembang tiba di Pamekasan, beliau terpesona melihat istana megah yang berdiri di hadapan Kiai Moko. Raja merasa sangat terhormat dan kagum dengan keajaiban ini. Hari pertemuan keluarga Kiai Moko dan Siti Suminten menjadi momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat Pamekasan dan Palembang. Di tengah istana megah yang muncul secara ajaib, acara tersebut berlangsung dengan sangat meriah. Istana dihiasi dengan bunga-bunga yang indah, lampu-lampu yang berkilauan, dan suara musik tradisional yang mengiringi setiap langkah. Raja Palembang dan rombongannya hadir dengan pakaian kebesaran, sementara masyarakat setempat berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Kiai Moko dan Siti Suminten tampak anggun dan berwibawa dalam balutan pakaian adat yang megah. Senyum bahagia terlihat di wajah keduanya, mencerminkan cinta dan komitmen yang tulus. Upacara pernikahan berlangsung dengan khidmat, diiringi dengan doa dan harapan bagi kebahagiaan mereka. Para tamu undangan memberikan ucapan selamat dan doa restu, menjadikan hari itu penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Setelah pernikahan selesai, Raja Palembang dan rombongannya bersiap untuk kembali ke kerajaan. Mereka berpamitan dengan Kiai Moko dan Siti Suminten, serta masyarakat Pamekasan yang telah menyambut mereka dengan hangat. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Raja Palembang mengucapkan terima kasih atas segala keajaiban yang telah mereka saksikan. Namun, saat rombongan Raja Palembang telah meninggalkan istana, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Istana megah yang sebelumnya berdiri kokoh tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sumber mata air yang memancarkan air jernih dan segar pun ikut lenyap seketika. Semua yang ada di dalam dan sekitar istana kembali seperti semula, hanya menyisakan tanah kosong dan gubuk bambu Kiai Moko. Anehnya, api yang muncul dari tanah tetap menyala terang. Api tersebut tidak pernah padam, memberikan cahaya dan kehangatan di malam hari. Masyarakat setempat terheran-heran melihat fenomena ini. Mereka merasa bahwa api yang tak kunjung padam ini adalah simbol keajaiban dan keberkahan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada Kiai Moko. Api tersebut menjadi saksi bisu dari cinta dan komitmen Kiai Moko kepada Siti Suminten, serta pengabdian beliau kepada masyarakat.
Keberadaan api yang tak pernah padam ini menjadi simbol keberanian, ketulusan, dan keajaiban yang menyertai kehidupan Kiai Moko. Masyarakat Pamekasan pun merawat api tersebut dengan penuh rasa hormat dan kepercayaan. Api yang terus menyala ini menjadi daya tarik wisata yang menarik. Banyak orang yang datang untuk melihat keajaiban alam ini dan mendengar kisah legendaris Kiai Moko. Legenda Kiai Moko dan api tak kunjung padam ini terus dikenang oleh generasi berikutnya, menginspirasi mereka untuk selalu hidup dengan keikhlasan, ketulusan, dan keberanian. Fenomena api yang tak pernah padam ini menunjukkan bahwa keajaiban dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, asalkan kita tetap memiliki keyakinan dan ketulusan hati. Api ini, yang kemudian dikenal sebagai api tak kunjung padam, terus menyala tanpa henti. Fenomena alam yang ajaib ini menjadi simbol cinta yang abadi dan komitmen kuat Kiai Moko kepada Siti Suminten dan rakyatnya. Api ini tidak hanya menjadi sumber penerangan, tetapi juga menjadi lambang kesetiaan dan ketulusan hati. Masyarakat setempat sangat menghormati keajaiban api ini. Mereka percaya bahwa api tersebut membawa berkah dan perlindungan bagi desa mereka. Api ini juga menjadi sumber inspirasi bagi mereka untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan pengabdian yang diajarkan oleh Kiai Moko. Setiap malam, api yang menyala terang ini mengingatkan mereka akan cinta dan komitmen yang tulus. Legenda api tak kunjung padam ini terus berkembang dan menarik perhatian banyak orang. Hingga saat ini, api tak kunjung padam menjadi salah satu destinasi wisata yang paling populer di Pamekasan. Banyak pengunjung yang datang dari berbagai penjuru untuk melihat keajaiban alam ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin merasakan keajaiban yang sama yang pernah dirasakan oleh Kiai Moko dan masyarakat Pamekasan. Fenomena api tak kunjung padam ini juga menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Pamekasan. Mereka merasa bangga memiliki keajaiban alam yang unik dan penuh makna ini di tanah mereka.